love with a pill that can take away all her pain, yeah. She fell in love with a whole new God, you could feel her veins. And then she said she lives in the sky tonight. She's satisfied, rolling back her eyes. Then she starts to cry. Everything is turning to black all in one night. She just went to heaven and back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Aisyah, mahasiswi dari UNRA, Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya izin mewawancarai Ibu terkait mata kuliah yang telah tugas yang diberikan oleh Bapak Hari, yaitu di sini saya mengangkat topik tentang pengaruh minat baca terhadap keterampilan menulis teks cerpen pada siswa kelas 7 SMP Negeri 004 Batam. Nah, di sini Ibu sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, Bu. Ya, Ibu perkenalkan, nama Ibu Ibu Ida Ginting, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Batam. Ya, Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu, bagaimana sih Bu tingkat minat baca terhadap siswa kelas 7 di SMP 004 Batam ini? Ya, sejauh Ibu mengajar di sini, Ibu perhatikan untuk tingkat minat baca di kelas 7 itu memang masih bisa dikatakan sekitar 55%. Karena apa? Karena di kelas 7 itu masih kita itu memberikan pemahaman, memberikan manfaat. Apa itu manfaat untuk membaca cerpen. Jadi untuk tingkat membaca mereka itu dalam teks cerpen itu kurang lebih masih sekitar 60%. Itu untuk yang kelas 7 ya, Bu? Itu untuk kelas 7. Terus kalau untuk kelas 8 atau kelas 9 itu tingkat minat baca itu beda apa? Oh iya, kalau tadi kan masalah ke kelas 7 untuk cerpen itu masih 60%. Kalau untuk tingkat minat bacanya itu di kelas 8, kelas 9 itu sudah bagus. Sudah bagus karena salah satunya itu minat baca mereka kan satu dulu dari faktor lingkungan itu internalnya itu kan perpustakaan. Nah, terus dari diri mereka sendiri, manfaat membaca apa. Jadi kalau Ibu lihat di situ minat baca mereka kelas 8, kelas 9 sudah mulai baik. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu Bu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi minat baca terhadap siswa kelas 7 di SMP 004 Ya, Batam di ini? kelas 7 ya. Itu faktor yang mempengaruhi itu satu ya. Mereka itu belum memahami apa manfaatnya membaca teks cerpen itu. Ya, jadi di situ mereka itu karena belum memahami apa itu manfaatnya untuk membaca teks cerpen itu, jadi minat membaca untuk teks cerpen itu agak kurang. Nah, terus yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu misalnya dia lihat teman dia tidak suka membaca cerpen, dia juga kadang-kadang terpengaruh. Yang ketiga, ya karena media sosial. Nah, karena adanya muncul media sosial, ya di zaman sekarang ini tingkat membaca cerpen itu pun kurang bagi mereka. Seperti itu. Nah Bu, tadi kan Ibu ada mengatakan kalau di sini ada menggunakan media kan Bu. Nah, media apa yang Ibu gunakan untuk kayak menarik para siswa itu tertarik untuk membaca, Bu? Ya, media kalau yang Ibu gunakan Ibu itu akan tayangkan di Infokus. Ya, Infokus itu ada film di mana amanat dari film tersebut ataupun amanat dari film atau cerita yang di dalam film tersebut itu ada mengandung amanat yang sangat menggugah perasaan siswa, sehingga siswa itu oh bagus ya kalau membaca cerpen, apalagi kita tayangkan misalnya kita buat cerpen cerita pendek itu tentang fiksi ya. Mereka melihat ada amanat, ada sesuatu hal yang bermanfaat bagi dia, sehingga terunggah ataupun termotivasi dia untuk membaca cerpen seperti itu. Itu yang media. Kalau Ibu itu kalau di media itu Ibu kadang-kadang kayak film, terus yang
kalau nggak ada amanat, nggak ada manfaat kan, kita kan tidak bisa, siswa itu kan nggak adanya amanatnya seperti itu aja. Tapi kalau ada amanat ataupun mengena dalam diri dia, maka dia masing-masing termotivasi untuk membaca. Seperti biasa, satu jamnya 30. Nah, Ibu, pertanyaan selanjutnya itu apakah terdapat korelasi antara minat baca dan keterampilan menulis teks cerpen pada siswa kelas 7 di SMP? Iya, ada terdapat korelasi karena itu sangat kaitannya sangat erat kali hubungannya untuk minat baca pada siswa kelas 7 karena mereka dasar juga ya. Jadi guru-gurunya pun tetap menerapkan bagi siswa yang misalnya kurang minat baca kan tetap pandu untuk agar lebih giat lagi membaca, tapi terdapat. Itu cara Ibu mengatasinya kayak mana sih? Mengatasinya itu akan dilihat di dalam kelas. Di saat mereka itu namanya literasi membaca. Di situ bisa kita lihat itu di saat mereka itu literasi membaca, ada siswa kadang-kadang kalau kita tanya, "Nah, kamu kenapa tidak suka membaca?" "Iya Bu, saya udah membaca teks pun 3 kali berturut-turut, saya itu tidak paham apa isi teks itu." Kita pandu. Akhirnya dia itu tumbuh minat bacanya. Akhirnya tumbuh minat baca di buku dulu, setelah itu dia masuk ke cerpen. Kalau dia di buku biasa aja dia nggak ada minat baca, bagaimana? Cuman kita harus memberikan itu satu pembelajaran yang menarik di dalam kelas. Terus kedua kita memberikan cerita pendek yang menarik yang dia baca, sehingga nanti dia bisa memilih ke depannya. Pertanyaan selanjutnya itu sabar gitu. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya itu metode apa sih yang Ibu gunakan untuk mengukur minat dan keterampilan menulis cerpen? Itu ada 2 metode kalau mereka itu menulis dalam cerpen itu. Kalau Ibu arahkan itu ada 2 metode ya. Yang pertama itu metode dedukasi dan metode induksi. Itu ada 2 metode itu. Ibu sarankan itu kalau metode dedukasi itu kan mereka mengutip cerita itu dari umum. Mereka akan rangkai ke khusus ke diri dia sendiri. Itu kalau dedukasi. Kalau yang kedua kan ada metode induksi. Induksi ini ceritanya, cerita pendek itu dari dia sendiri secara khusus. Dia akan jabarkan ke dalam bentuk umum ya. Tapi kalau Ibu sering minta itu yang metode induksi ini. Ya, ingat ya anak-anak, janganlah kalau di edukasi itu kan dari bentuk umum. Berarti umum itu kan sudah ada baru dia buat lagi menjadi secara khusus ya. Kalau yang induksi ini kan dia dari secara khusus, berarti dari dia sendiri. Baru ke umum seperti sudah dibaca dan bagaimana secara umum. Jadi kalau Ibu di sini, Ibu buat itu coba kamu itu buat sebuah cerita pendek tulis secara mengikuti struktur. Kan struktur cerita pendek itu ada. Jadi buat dulu strukturnya, tapi Ibu mau itu kamu menulis cerpen dari diri kamu sendiri. Kayak pengalaman itu boleh, misalnya dia mempunyai pengalaman yang mengesankan, pengalaman yang menarik. Bu, boleh nggak Bu saya itu di waktu SD itu saya dapat juara terus dikasih sepeda. Iya, berarti itu pengalaman apa? Pengalaman yang menyenangkan. Kalau misalnya Bu, saya itu nggak mau disuruh mama titipin dan bagaimana, terus saya dimarahin nggak dikasih jajan, itu pengalaman apa? Menarik atau tidak menyenangkan? Pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi seperti itu Ibu suruh mereka dari dia sendiri dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan seperti itu. Bu, selanjutnya itu apakah siswa yang sering membaca cerpen cenderung lebih baik dalam menulis cerpen dibandingkan siswa yang jarang membaca? Ya, sudah pasti. Siswa yang sering membaca cerpen itu memang nampak perbedaannya dengan siswa yang jarang membaca cerpen. Kalau yang sering membaca cerpen itu, dia istilahnya dulu dari diri sendiri, dia memahami perasaan. Dia memahami perasaan orang lain, dia mengerti, ya. Sementara yang jarang membaca cerpen itu dia kurang. Istilahnya itu antonimnya, lawannya gitu. Memang nampak sekali. Satu lagi ada siswa yang minat bacanya tinggi, satu lagi siswa yang kurang minat bacanya. Itu pasti dalam penulisan cerpen pun kita nampak langsung. Beda ya. Langsung ada perbedaannya. Karena satu itu awalnya ada satu siswa Ibu itu
dia tidak suka membaca. Dia tidak suka membaca kok. Tapi kalau disuruh bawa handphone, itu dia sukanya lebih membaca di handphone daripada di buku. Ya, setelah itu ibu praktekkan di dalam buku sebuah film. Ya, setelah itu film itu ada cerita pendeknya. Dia berkata, Bu, saya dulu awalnya, tapi itu butuh waktu dibina. Setelah itu singkat cerita dia berkata, Bu, saya itu sekarang udah rajin baca cerpen, baca novel, bahkan sekarang menulis cerpen pun saya bisa, Bu. Akhirnya itu ada pengaruhnya ke pelajaran lain, dia sudah lebih suka membaca gitu. Lebih cepat lagi dia menyimak. Kan berbeda kalau siswa ini yang rajin membaca dengan yang kurang rajin membaca. Pasti dalam menyimak suatu cerpen atau teks, dia berbeda daya tangkapnya. Pasti lebih cepat yang sering membaca, seperti itu. Terima kasih kepada Bu Ida yang telah meluangkan waktu untuk saya untuk diwawancarai terkait dengan cerpen, tingkat minat baca cerpen terhadap siswa kelas 7. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan saya juga mendapatkan informasi atau mendapatkan pelajaran yang lebih lagi terhadap apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi.